Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kasus Omikron semakin menggila. Timbul berbagai desakan. Para orang tua murid minta agar sekolah tatap muka dihentikan. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru PPKM level 3 dengan berbagai pengetatan. Omikron, dari mana asalmu? Apakah benar kamu dari luar negeri? Tapi kenapa baru-baru ini penerbangan internasional ke Bali dibuka? Inilah Hot Room, Omikron bikin gak sinkron. Omikron, Omikron. Pamormu semakin membahana melebihi artis sinetron. Kalau kau tidak terlihat, namun kau membuat banyak orang harus rehat dari segala aktivitas. Kau bahkan mengecoh pemerintah mengambil keputusan yang tidak sinkron. Mereka bilang kau tidak seberapa bahaya seperti varian Delta. Tapi nyatanya korbanmu melesat lebih cepat dibandingkan Delta. Mereka bilang gejalamu ringan, tapi faktanya kau juga mematikan. Mereka bilang agar kita jangan panik, tetapi mereka pula yang menaikkan PPKM menjadi level 3 dengan berbagai pembatasan. Selamat Omikron, kau berhasil membuat pemerintah bingung dan kini berada di antara dua pilihan. Mendahulukan pemulihan ekonomi atau mengutamakan kesehatan masyarakat. Bingung. Untuk membahas topik ini, telah hadir para narasumber dengan kita malam ini. Yang pertama, Bapak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam, Pak. Yang kedua, Ibu Unifah Rosidi, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat malam, Bang. Yang ketiga, Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI. Selamat malam, Bu. Yang keempat, Ibu Apriani, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance. Apriani, selamat malam, Bang. Kemudian Bapak Trubus Rahardiansa, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang. Dan berikutnya melalui Zoom, Ibu Mas Dalina Pane, Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Oke, sebelum kita bertanya kepada para narasumber, kita akan melihat berikut ini video konferensi pers dari Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Menteri. Beberapa penyesuaian dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki YOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal mengunjung 60%. Sedangkan untuk pasar raya dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%, dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%, pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%,
kapasitasnya, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Dan teman-teman sekalian, ini semua akan kita lihat terus minggu ini. Kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Pak Abraham, Bapak dari Istana, ya, apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya cenderung pemerintah pusat ini rada agak sedikit kebingungan atau terkesan terlambat. Omikron sudah menggila dari mulai awal Januari dan sudah berbagai desakan termasuk dari pemerintah DKI. Apa yang terjadi di Istana? Kenapa begitu lambat? Baik Bang, jadi bisa kami sampaikan bahwa setiap minggu Bapak Presiden atau diwakili oleh Wakil Presiden memimpin rapat kabinet mengevaluasi terkait pandemi ini. Kita sebut rapat terbatas evaluasi PPKM. Di situ ketika pertama kali Omikron dinyatakan sebagai varian of concern pada tanggal 26 November, tanggal 28 November pemerintah langsung melakukan tindakan yang nyata, yakni memperketat tempat karantina dan pintu-pintu masuk luar negeri. Jadi ada negara tertentu yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Hasilnya apa Bang Hotman? Hasilnya ternyata saat ini Indonesia adalah negara yang kalau di ranking ke-80-an deh kemasukan Omikron. Artinya apa? Negara seperti Inggris, negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan negara-negara besar itu lebih dulu masuk. Jadi Anda mengatakan itu diperketat karantina. Betul. Tapi sesudah lagi Omikron lagi menggila, kok Bali malah dibuka penerbangan internasional? Nah, karena ketika pemerintah kita ternyata berhasil dalam kebijakan karantinanya, pemerintah Indonesia bisa belajar apa yang terjadi di luar negeri, Bang Hotman. Ya. Jadi kita pelajari seperti apa sih situasi di Inggris, seperti apa situasi di Amerika. Apa yang mau dipelajari? Kita temukan bahwa Omikron ini memang lebih menular bila kita bandingkan Delta. Ya. Namun derajat keparahannya lebih rendah. Perlu Bang Hotman ingat bahwa kunci sukses kita melewati pandemi ini adalah jangan sampai fasilitas kesehatan kita over capacity. Ya. Nah, angka kasus kita itu lebih tinggi dibandingkan Delta. Kasus Omikron lebih tinggi daripada Delta. Tapi bor atau kapasitas rumah sakit itu masih di angka 25%. Jadi sekarang ini sudah mengkhawatirkan atau tidak? Sekarang ini yang penting adalah proporsional. Kenapa Bang pemerintah berhati-hati yang namanya pengetatan? Karena yang merasakan betul yang namanya pengetatan ekonomi bukan kelompok elit, bukan menengah ke atas, tapi masyarakat UMKM, pedagang kaki lima, warteg, ojek online, mereka itu Bang yang merasakan dampak apabila pengetatan. Jadi harus hati-hati. Aspek kesehatan itu penting dan nomor satu, karena tanpa kita pengendalian COVID kita nggak bisa memperbaiki ekonomi dan sekolah nggak bisa dibuka. Tapi Bang, yang namanya kondisi ekonomi, kondisi perkembangan pendidikan itu juga harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Dan pemerintah kita sudah memiliki indikator yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Jadi level PPKM itu ditentukan asesmennya ilmiah, bukan rasa-rasa seseorang. Terima kasih. Kita lihat dulu grafis kasus yang kena Omikron berikut ini. Nah ini dia nih. 1 Februari cuma 16.000, jadi paling tinggi nih, 6 Februari sudah 36.000. Ibu Pane selaku ahli pandemi. Pemerintah bilang jangan panik. Menurut Ibu bagaimana? Sudah serius atau memang harus panik? Kalau kita lihat sejak Omikron pertama masuk 1,5 bulan yang lalu, kita lihat bahwa kasus tidak juga bisa di-containment dengan baik. Tandanya dua, yang pertama Omikron meluas. Mestinya kalau intervensi berlangsung efektif, Omikronnya tidak meluas sampai ke luar Jawa. Kemudian atau keluar Jakarta. Yang kedua, kasus terus secara signifikan itu meningkat. Bahkan 2 minggu terakhir sudah meningkat 2-4 kali. Maka yang harus dievaluasi adalah apakah intervensi yang sudah dilakukan selama ini efektif. Menurut pandangan kami, intervensi yang diambil belum efektif untuk melakukan containment atau untuk mengurangi Belum efektifnya di mana, Bu? Belum efektifnya pada 2 hal, Bang. Yang pertama, Omikron yang meluas
dan yang kedua kasusnya meningkat. Intervensi standar di dalam melakukan pengendalian wabah adalah tracing. Jadi bagaimana isolasi dan karantina itu dilakukan dengan baik di berbagai level. Nah, pertanyaannya adalah apakah karantina kita di pintu masuk itu sudah cukup efektif? Menurut pandangan kami tidak. Terlalu banyak masalah di pintu masuk. Tidak Mulai efektif, dari kenapa? Tidak efektif kenapa di pintu masuk? Kenapa tidak efektif? Ada 4 hal yang menyebabkan pintu masuk itu tidak menjadi efektif. Yang pertama adalah diskresi. Terlalu banyak privilege yang diberikan kepada yang terhormat. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama, bahkan Bapak Presiden juga mengatakan, ada pungutan-pungutan liar dan kemudian ada mafia di sana. Kemudian yang ketiga, adanya pengurangan masa karantina, walaupun WHO sendiri masih belum mengubah interimnya bahwa masa inkubasi terpanjang dari virus COVID ini adalah 14 hari. Jadi 2 sampai 14 hari. Ada 1-2 jurnal yang menyatakan memang lebih rendah, lebih singkat waktunya, tetapi itu tidak bisa diambil menjadi kebijakan sebelum itu menjadi kebijakan global. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat bagaimana situasi karantina memang cukup crowded dan itu laporan berasal dari dalam, bukan kemudian dari luar, dan itu sudah dibuktikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi penyebab tidak efektifnya itu antara lain VIP tidak perlu dikarantina, masa karantina yang terlalu singkat menurut Ibu, mafia di bandara. Oke, kita istirahat dulu setelah berikut ini.